Inilah salah satu upaya untuk mengaburkan isu-isu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Oke. Udah, Bu. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya. Pada hari Minggu lalu, tanggal 17 Maret tahun 2024, terjadi sebuah pembubaran ibadah yang dilakukan di rumah. Lokasi kejadian itu di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ini adalah peristiwa yang kesekian kali di mana ada kegiatan ibadah Kristen di rumah yang dibubarkan oleh oknum-oknum yang bisa jadi berasal dari lingkungan tersebut. Karena sebenarnya mereka yang paling tahu ya kondisi di situ. Ini yang menarik ya. Tadinya saya pikir ini adalah sebuah aksi-aksi spontan, sporadis dari lingkungan setempat. Tapi makin kesini kok saya melihat ini adalah sebuah skenario besar gitu ya. Skenario memang dipakai untuk menyudutkan umat tertentu. Yang kedua juga dipakai sebagai alat untuk pengalian isu. Apalagi sekarang ini yang lagi sedang hot-hotnya menjadi perbincangan di masyarakat adalah isu tentang pemilu yang berkaitan dengan kecurigaan adanya kecurangan dalam Pilpres maupun Pileg pada tahun 2024 ini. Menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU pusat pada tanggal 20 nanti, memang pihak kepolisian sudah mengatakan, sudah mengantisipasi kemungkinan adanya gejolak-gejolak yang merespon terhadap hasil perhitungan suara tersebut. Ya, sebenarnya meskipun saya tidak yakin apakah akan ada gerakan-gerakan besar ya. Dan saya lebih percaya bahwa sebenarnya sekarang itu untuk menutupi simpang siur, kontroversi, respon-respon negatif dari masyarakat terhadap proses pemilu dan hasil-hasilnya ini, ada upaya-upaya untuk mengaburkan isu-isu itu dengan isu agama. Sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya, kalau kita ingat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, misalkan pada saat transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, saat itu juga muncul isu-isu berkaitan dengan konflik horizontal, yaitu antar agama yang bermula dari Poso yang kemudian diikuti dari daerah lain ya. Dan rupanya isu konflik horizontal antar agama ini menjadi isu yang sangat diminati di Indonesia untuk mengalihkan persoalan-persoalan politik nasional ya. Apalagi soal pemilu sekarang ini terjadi perdebatan yang sengit baik di media sosial maupun media mainstream. Nah, untuk menghapus itu cuma ada dua, yaitu dengan isu skandal seksual atau isu agama. Dengan dua kasus seperti ini, isu skandal seks dan isu agama lah yang bisa mengaburkan atau mengubur isu-isu yang berkaitan dengan politik nasional yang berkaitan dengan pemilu 2024. Apalagi isu pemilu ini kan terkait dengan Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi dicurigai itu melakukan kecurangan pada pemilu kali ini untuk memenangkan anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yang diuntungkan dalam kasus ini adalah Prabowo Subianto, yang kontestasi keempat ini Prabowo menang. Ya, artinya Prabowo saat ini memang tidak menggunakan kekuatannya lagi sendiri, tapi dia menggunakan atau bekerja sama, berkolaborasi dengan Jokowi. Alasan Jokowi adalah menggandeng Prabowo agar bisa menitipkan anaknya menjadi cawapres. Jadi sekarang ada sebuah operasi, mungkin operasi intelijen kalau dibilang begitu ya. Jadi membuka-buka lagi kasus-kasus yang berkaitan, kalau nanti lagi juga mungkin ada kasus yang berkaitan dengan skandal korupsi, skandal seks, kemudian juga skandal
soal konflik antar agama. Diperhatikan aja pemberitaan-pemberitaan media pada 7 hari ke depan atau sampai 1 bulan ke depan itu akan diisi oleh skandal-skandal ini. Tujuannya apa? Untuk mengubur isu-isu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Karena kalau sampai istilahnya perdebatan isu kecurangan pemilu itu berlanjut-lanjut, itu akan mengurangi legitimasi atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama terhadap pemerintah yang baru nanti, yang rencananya akan dipimpin oleh Prabowo Gibran. Jadi jangan heran kalau nanti ada aksi-aksi intoleransi setiap minggu di Indonesia. Karena inilah salah satu upaya untuk mengaburkan isu-isu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Jadi kita sebagai masyarakat awam harus lebih pintar menilai apa yang terjadi di depan mata kita ya. Kadang-kadang kita terprovokasi oleh aksi-aksi intoleransi itu. Karena inilah salah satu upaya untuk mengaburkan isu-isu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Jadi kita sebagai masyarakat awam harus lebih pintar menilai apa yang terjadi di depan mata kita ya. Kadang-kadang kita terprovokasi oleh aksi-aksi intoleransi itu. Padahal itulah yang diharapkan oleh para provokator ini, agar kita ikut terbawa dalam emosi yang akhirnya membuat kita mencurigai atau memusuhi atau mungkin melawan saudara-saudara kita sendiri. Yang sebelumnya kasus-kasus ini bisa ditoleransi di Indonesia, tapi dengan provokasi-provokasi dari pihak luar, ya kita nggak tahu cara gimana operasi intelijen itu untuk membangkitkan isu seperti ini. Tapi mereka punya cara untuk melakukan agitasi, provokasi agar terpercik api permusuhan di kalangan antar agama. Dan pola-pola ini bukan pola baru kalau kita perhatikan sejarah di masa lalu. Hampir sering terjadi di saat terjadinya istilahnya huru-hara politik nasional seperti sekarang ini. Jadi jangan heran ya, kalau menjelang pemilu kemarin kasus-kasus ini nggak ada, tapi begitu menjelang pengumuman rekapitulasi suara, kasusnya kan sering muncul. Ya tujuannya itu, tujuannya adalah supaya perhatian masyarakat itu teralihkan, tidak fokus pada isu-isu tentang pemilu. Nah, ini sudut pandang dari saya ya, mungkin sifatnya hipotetis, tapi ya paling enggak kita bisa melihat sudut pandang yang lain terhadap kasus-kasus yang saat ini banyak berseliweran di masyarakat.